Nah, soal lot kemudian sebaliknya kita membatasi kerugian. Kalau kita belajar banyak di penentuan lot, maka kita juga harus tahu resiko. Ya, resiko paling gampang ambil 2-5% dari modal. Maksimum batas resiko maksimum adalah 20% modal. Contoh misalnya, kalau saya menggunakan resiko 2%, modal 2.000. Ini resiko 2%. Maka ketika ini minus $40, ini harus cut loss. Ketika saya menggunakan 5%, resiko 5%, maka ketika saya cek dulu ya, biar nanti tidak keliru. Betul enggak ini? 2000 dikali 2 dibagi 100. Ya, 40. Nah, sekarang yang 5%, berarti yang 5% ini 2000 dikali 5% adalah 100, minus $100 harus di cut loss. Atau dalam kondisi ekstrim maksimum adalah 20% dari keseluruhan, artinya dari mungkin transaksinya 3-4 kali. Keseluruhan kumulatifnya ada yang plus, ada min, ada plus min. Dihitung semuanya. Keseluruhan minusnya berapa di sana nanti kita kombinasi, kita bandingkan dengan modalnya. Berarti kalau 20% ini $400, minus $400 ini harus di cut loss. Percaya kalau masih $20, 20%, ini masih bisa recover dengan baik. Tetapi kalau di atas ini saya tidak bisa menjamin. Artinya sangat berbahaya untuk kita di atas 20%. Apalagi 50% ke atas. Sulit untuk kita nanti melakukan recovery. Minus sudah banyak, kita mau menambah semakin membahayakan, tidak ditambah juga semakin membahayakan. Diingat, kondisi maksimum kerugian adalah 20%. Usahakan di angka ini harus sudah selesai. Kalau misalkan sudah biasa dengan ekstrim ya 20% ini maksimum. Harus di cut loss. Saya punya banyak contoh, mungkin teman-teman bisa nanti dijadikan sebagai satu masukan atau suatu pembelajaran biar nanti kedepannya lebih baik lagi. Ya, ada banyak contoh yang sering dilakukan teman-teman mungkin ya, yang entah kenapa lupa atau tidak memperhatikan, saya kurang paham di sana. Saya kasih contoh dulu. Ini adalah salah satu contoh yang sederhana. Ini adalah salah satu contoh yang sederhana di dalam manage keuangan kita, ketahanan kita yang sangat buruk yang begini. Jadi kalau teman-teman sudah punya transaksi yang begini, yang banyak begini, maka yang utama yang kita perhatikan adalah minus semuanya ini. Mungkin ada plus, ada min, apalagi min semuanya. Oke, sekarang kita hitung satu per satu. Transaksi nomor 1 dengan lot 0,02. Nah, sekarang 0,02. Diingat 0,02. Lotnya 0,02. Sekarang modalnya 208. Lotnya 0,02. 0,02. Ketahanan berapa kita kalau misalkan lot yang kita gunakan 0,02? Pasti sudah acak-acakan. 208 dibagi 0,02. Ya, 10.000 ya. Dikali 20 dikali 0, ya. Berarti ini menggunakan
ketahanan yang berisiko. Harusnya kalau sudah menggunakan ketahanan berisiko, maka ini yang harus diperhatikan. Satu lot ini sudah cukup membahayakan karena menggunakan ketahanan yang berisiko. Ketahanan kita hanya 10.000. Sudah tahu ketahanan hanya 10.000 masih ditambah lagi. Ya, atau mungkin prosesnya mungkin dari awal dulu 0,03, lebih parah lagi. Nah, sekarang kita hitung dari mulai atas. Yang pertama ini, lotnya 0,02, minusnya minus 24. Kita coba hitung 24,1 dibagi lotnya 0,02. Ini berarti sudah minusnya 1205 pip. 1205 pip. Sekarang kita lihat 1200 ya, 21,24,1 dibagi 0,02 ya, 1205 kalau kita bagi dengan ketahanan tadi yang 10.000 ya, kita lihat dulu tadi yang ketahanan kita 208 dibagi 0,02, 10.400. Kemudian ini ya, kita hitung yang ini. Sekarang 1205 dibagi 10.400 kali 100. Nah, ini sudah 11%. Ini 11,5%. 11,5%. Tadi ketahanan yang kita sampaikan tadi, yang kita pelajari, yang kita bahas panjang lebar tadi, resiko per transaksi ya, resiko per transaksi 2 sampai 5%. 2 sampai 5%. Atau maksimum ini keseluruhan, totalnya 20%. Totalnya 20% maksimum. Ya, tadi sudah 11%, satu kali transaksi sudah 11%. Sudah terlalu over, bagi saya terlalu over sudah. Harusnya di angka 5% sudah cut loss, tidak usah nunggu terlalu lama. Atau kalau misalkan mau di cover ya tidak terlalu banyak begitu, akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena modalnya terlalu kecil. Modalnya terlalu kecil, ketahanannya terlalu kecil. Sehingga cukup berbahaya untuk kita menggunakan transaksi yang banyak. Oke, kita kembali ke sini. Yang kedua sekarang kita lihat. Yang kedua minusnya dari 5,24 lot 0,01, berarti ini minusnya adalah 524. Tinggal bagi 524 dibagi 10.400. Nah, ini masih oke nih, 5%. Oke, 5%. Harusnya maksimum 5%, ini harus cut loss. Kalau pengen lebih awal kita aman. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ini minusnya 8,5 dibagi lotnya menjadi 850 pip. Ini satuannya adalah pip semuanya ini. Pip semuanya. Pips ini satuan terkecilnya per detak-detaknya. Sehingga kalau ini sudah berapa persen? Kita hitung dulu. 850 dibagi modalnya 10.400. Artinya ketahanannya ya 8%. Ini 8%. Yang kedua sekarang kita yang keempat, yang 26 ini, yang keempat ini 26 dibagi 0,02. Minusnya 26,16 dibagi lotnya 0,02. Ini minusnya 1.300. Ya, padahal ini pasangan-pasangan kecil ini. Berapa persen sekarang? Nah, kita ukur, kita hitung 1.300 dibagi 10.400.
12,5. Ini 12%. Kemudian yang terakhir, yang ini juga besar ini. 60,38 dibagi 0,03 lotnya. Maka minusnya adalah 2000 pip. Ya, 2012 pip. Kemudian kita ukur dan kita hitung. 2012 dibagi 10.400 dikali 100, 19%. Sehingga semuanya kalau kita satu persatu ini semuanya over semuanya. Maka keseluruhan dalam kondisi yang begini akan tercermin di sini, yang di atas pojok kiri ini. Nah, sekarang kita hitung. Modalnya minusnya min 124,38 dibagi modalnya 208,42. Nanti ketemu berapa persen? Dikalikan 100 ya tadi nanti ya. Kalikan 100%. Ya, yang di sini kali 100%. Maka nanti ketemu persentasenya berapa yang sedang floating sekarang. 0,38 dibagi 2208,42 dikali 100. Nah, ini totalnya akan menjadi 59, sekian persen. Ini sudah di luar dari aturan yang kita tentukan, sudah. Maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak bisa ditolong. Bagi saya angkat tangan, sudah. Kalau mau di cut loss silahkan cut loss, kalau mau ditunggu silahkan ditunggu. Itu adalah pilihan. Karena saya tidak pernah mengajari minus yang sampai angka sekian ini. Ini bagi saya sudah di luar aturan. Maka tidak bisa diapa-apakan bagi saya. Kalau ada modal silahkan diinjek lagi, kalau tidak ada tunggu kalau mau ditunggu. Kalau saya mau ditanya, Pak, solusinya bagaimana? Tidak ada solusi. Solusinya adalah cut loss. Habis sama sekali atau sisanya dipakai, gitu aja sudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka ketika saya trading, meskipun lot saya besar, yang selalu saya pentelengi, yang selalu saya monitor adalah di sini, minus ini. Ini bandingkan dengan modal kita. Maka saya tidak ada aturan bagi saya money management, risk manajemennya bukan berapa pip, bukan. Saya melihat dari persentase minusnya, keseluruhan dari minusnya. Ya, dan saya tidak pernah berjajar banyak begini. Kenapa? Karena lot yang kita gunakan besar, modalnya kecil. Saya pun sadar diri. Ketika tidak bisa diselesaikan, maka harus ada yang di cut loss. Yang mana yang di cut loss harus ada. Sehingga ketahanan itu nanti akan lebih bisa bertahan. Kalau dalam kondisi begini, semuanya minus-minus semua, tidak ada yang menolong sama sekali yang begini. Recovernya tidak ada. Coba kalau tidak percaya yang sudah 50% ke atas, coba di-recover. Ya, saya pengen tahu kalau di-recover dengan kondisi 50% ke atas. Mau di-recover bagaimana? Mau dipakai averaging, mau dipakai marti pun akan hancur nanti. Karena seperti ini adalah menunggu habisnya. Ya, kalau beruntung nanti berkembali, tapi itu pun berat sekali. Ini adalah contoh kecil. Sehingga teman-teman harus paham, kalau misalkan lotnya besar, kalau menggunakan lot besar, maka usahakan lot besar ini harus selesaikan. Lot yang besar dulu harus diprioritaskan. Karena lot besar ini yang memakan margin banyak, yang memakan ketahanan yang banyak, lot besar itu. Ya, saya ada contoh juga mungkin ya. Mungkin teman kalau ada yang seperti ini, mohon maaf, saya bukan berarti untuk menjelekkan, tidak. Ini adalah bagian dari edukasi, bagian dari pembelajaran. Akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat ketika kita bisa menyelamatkan orang-orang yang betul-betul belum terlalu paham. Dengan edukasi seperti ini minimal mengurangi angka margin call. Saya akan berikan contoh lagi ya.
mungkin